kita create aja. Kemudian ya seperti biasa saya selalu membiasakan buatlah di sini kayak gini gitu biar memudahkan dan di constraint. Oke. Dan kita create batangnya di sini. Create batang. Panjangnya dari sini sampai ke sini 6. Untuk mendapatkan titik tengahnya ya dikasih aja jarak ini ke sini 3. Sudah itu aja. Ukurannya berapa Pak? Meter. Oh 3 ya? Betul. 3 sama 3 kan? Iya. Ini ya 3 meter kan? 3 sama 3. Ini totalnya kan 6. Sudah Mas? Belum? Yang di belakang sudah? Kenapa Mas? Oh awalnya? Saya hapus saja. Iya Pak. Ini Anda lihat sini batang. Ini pekerjaan apa ini? Pekerjaan asisten ini. Ya. Saya batang jepit menggunakan deformable ke dimensi deformable wire planar. Ini pakai 10 karena cukup 10 di sini kan 10. Kita punya panjang kan 6 kan. Di 10 sudah cukup. Sudah. Dan Anda create ini di constraint yang Anda nggak latihan jadi banyak latihan lah. Ini kemudian yang juga yang ini Anda kasih horizontal. Kita constraint fix dua-duanya. Dan constraint fix pilih dua-duanya dan warnanya hijau. Oke. Dan kita create saja garis ke sini. Escape. Kita selesai escape. Kemudian kita beri dimensi yang ini. Dimensi titik sini sampai ke sini 3, titik sini sampai ke sini ke 3. Supaya kita punya, sekali lagi selalu tolong please memanfaatkan origin ini 00 ini akan memudahkan bacaannya. Ya, oke. Dan Tadi constraint-nya fix ya Pak? yang konsep ini, yang kita konsep itu kan ininya garis bantunya. Itu ini garis bantu ini sama ini, bukan yang ini. Ini kita konsternya di dimensi. Dimensi itu kan bagian dari constraint. Oke. Sudah, kita create di sini setelah part property. Di sini kita create baja. Kemudian di bagian mechanical kita tentukan elastisitasnya saja. Apa ya tadi 210 mestinya. Kalau nggak berubah E pangkat 9 baca kan gitu. 210 E pangkat 9 rasionya 0,3. Oke. Apa? Di budget properti nggak muncul itu lah. Nah di properti di sistem mechanical ini ada masukkan elastis ini. Ya. Oke gimana? Di properti sini create material ya. Di budget properti sih malah hilang ya tadi Pak.
dan tadi, nggak dan. Setelah selesai apa namanya membuat garisannya nggak yang benar dan ini. Jadi pada saat meng-create di sini kayak gini, ini nggak ada. Nah, berarti nggak di dan tadi. Nah setelah ini dan sini. Dan kan gini ya setelah ini kan dan kan selesai gitu kan. Kenapa? Dannya bawah tadi ini udah hilang deh. kok saya hilang komputer mau elak ganti Anu Pak, mungkin agak Mungkin sedikit lagi Pak. oh iya kalau nggak ada ini nggak punya nggak ada bikin lagi itu segera cepat cerak sat mungkin maaf Pak, mungkin agak kecepatan tadi. oh ya makanya jadi kayak gini itu memang cocoknya itu mahasiswa asisten kemudian berapa gitu jadi saya bicara konsep gitu ya di rumah belajar sendiri gitu makanya supaya kayak gini tuh bisa supaya lancar kan sama dengan yang kemarin jadi sepeda dan kemarin di rumah ya eksplorasi kan gitu ya. Ya, kemudian kita akan properti di sini. Kita sudah punya style baja ini, kemudian kita akan create di sini. Section. Kita nyebutnya ini sectionnya beam. Kita create beam itu ya beam balok gitu. Oh namanya Pak? Namanya. Bukan. Ya, nanti ini juga beam. Kita namain ini boleh aja jadi section 1 itu cancel. Makanya di sini akan kelihatan di sini. Nah, biar aja section 1 gitu. Maka kita akan kelihatan antara orang satu dengan yang lain cara menamai konsepnya seperti apa itu kelihatan. Ini sangat pilih section 1 kita sebut itu. Di sini beam. Maka kita pilih yang beam di sini bukan truss ya, tapi beam. Yang 1 kita pilih beam continue. Nah, maka karena kita punya satu material yang sudah kita generate, maka otomatis dia milih baja. Tapi kalau Anda mengkirim material yang lain, di sini akan muncul material lain, ada yang select. Saja kita bikin profilnya di sini. Ya, profilnya kan kita belum membuat, maka di sini kita create profile. Oke. Namanya profil 1 nggak apa-apa, atau boleh kita rektangular, dan kita namai bentuknya rektangular. Oke. Namanya rektangular bukan box. Kalau box itu kotak. Di sini kita continue. Nah, bentuknya seperti ini. Ingat-ingat arahnya atau orientasi dari beamnya. Kita nyebut ke sini itu arah X1 itu X selalu mengacu ke situ. Arah 2 adalah Y. Maka A-nya adalah lebarnya 0,15 berapa? 56 ya. Ini sisi laut. Oke. B-nya yang ke atas di sini 0,313. Pakai koma ini Pak? Titik. Iya ya. Harus 1 titik gitu ya. Jadi ini beri apa ya? Inggris harus Inggris soalnya jadi software itu Inggris enggak ada koma. Kalau koma itu untuk spasi X, Y, Z itu koma. Ini titik. Saya nggak tahu ya, apa bisa nggak bisa dalam bahasa menyulitkan biar aja jadi makanya saya kadang-kadang suka tetap bahasa Inggris tuh ya ini. Oke, maka di sini punya rektangular. Oke, jadi saudara sudah punya beam yang bentuknya rectangle ukurannya tadi. Itu sebenarnya ada mungkin di sini sebenarnya. Kalau kita cek di sini manajernya sudah ada di sini. Kalau kita edit sama. Nah, ini. Kalau Anda mau create bentuk profil yang lain juga bisa, gitu. Jadi profil yang berapa I atau model L misalnya gitu, kayak gini dan seterusnya. Select profile ini khusus untuk beam doang ya Pak? Yap,
Kalau komen kan kayaknya nggak ada select profile ya. Nggak ada. Iyalah, Karena komen trust. karena trust. Trust itu nggak terkait dengan bentuk profile, Kalau trust nanti nyetingnya luasannya itu. luasannya saja. Karena tegangannya nggak terkait dengan bentuk profil apapun, tegangannya pokoknya sebenarnya fungsi luas. Nggak tahu profilnya apapun kan, karena persamaan gitu. Tapi kalau BIM tidak, karena ada momen inersia. Kalau momen inersia berarti terkait dengan sectional properties. Bentuk I, bentuk W, meskipun I-nya sama, beda punya. Kan gitu. Oke, sekarang kita select ininya. Jadi ini masih warnanya putih, berarti kita belum assign. Jadi kita assign di sini. Ini kita select aja. Ini assign sebagai section 1 tadi kan. Oke, warnanya sudah hijau. Sudah? Section 1, Mas. Silakan. Udah. Oh, baru setup. Ini section 1. Udah, Mas. Oh, Nah, tadi dibeli namanya BIM kan ya Pak? ya terserah, nggak mau itu opsional Anda itu, jadi mau dikasih nama Anda masih masalah itu. Pokoknya ini pasti kena. Nah, sekarang kita akan ngecek di sini part display option, bagian part display option di sini. Ya, part display option di sini render kita cek. Bagian render kita cek. Oke. Mesinnya apply dulu ya. Part display option bagian render apply. Oke. Kalau berubah, nah, masih nggak berubah, sama, nggak berubah kan? Enggak. Nggak berubah. Oke, itu tahu posisinya kenapa gitu? Karena kita belum mendrive orientasi dunia tadi, arah satu, arah kedua kemana. Sekarang gunakan yang orientasi ini. Sign, nah ini yang orientasi sign. Anda select ini perintah, kemudian di sini select region to be assigned, maka kita pilih yang itu, kemudian kita done. Oh, jadi panah-panah. Sudah ketemu ini. Jadi panah-panah gitu. Ya, kemudian di sini kan sekarang arahnya kemana tadi? Orientasinya seperti apa? Mau berdiri gini atau mau tidur kan? Tadi kan kita mengkritnya gini kan, basis artinya kan gini. Artinya yang kesininya kan tipis, yang kesininya tebel. Berarti posisinya kan gini. Ya, berarti arah satunya kita arahkan kemana ini? Arah satunya akan kita arahkan kemana? Kita tadi punya profile yang ini kan. Arah satu, di sini arah dua. Oke, dalam kasus ini bukan ini sebenarnya, tapi kita sudah mengkrit bentuknya gini. Nah, kan gini. Ini arah satu, ini arah dua. Arah satunya kamu pindahkan ke orientasi mana? Dalam ini. Dipindahkan kemana? Kalau ini YZ, berarti ke arah satunya ke arah X. Ya udah nggak bisa loh, arah X itu arah memanjang loh. Profil itu pada YZ. Kayak gini arah memanjang, batang kan ke sini tadi, batangnya kan ke sini kan panjangnya. Berarti profilnya kan ke sini loh. Arah satunya kemana? Z. Oke, -1 berarti dibalik. Sama saja posisinya kan nggak berubah kan. Jadi 1 juga tidak masalah. Caranya seperti ini, atau bisa -1 juga nggak apa-apa. Kalau misalnya terbalik ini, misalnya -1 di sini kita lihat aja di anu aja -1, enter, hanya seperti ini. Jadi arah 1 yang tadi itu berarti arahnya ke sana, arah kedua ke atas yang ini. Oke Mas, oke aja. Oke, nah bentuknya gini.
Pak, saya nggak tahu, semoga aja bisa. Ini tadi saya mengira dalam 3 dimensi ya. Kalau 2 dimensi nggak bisa, kalau 3 dimensi bisa. Misalnya kita tidurkan, berarti kalau kita tidurkan kita harus mengubah orientasinya ini. Dan di sini berarti arah Y, berarti Y 1 di sini. 1 jadinya 0. Pak, maaf, tadi orientasi itu gimana Pak? Arah satu arah dua. Arah sini, jadi bentuknya kan gitu profilnya. Itu kamu embedkan kemana? Arah 1 ini. Arah 1 ini akan kamu embedkan kemana? Di sana berarti arah 1 kan ke sini kan? Ini itu kamu arahkan kemana? Vektor yang ke sini itu. Kalau mau tetap seperti ini berarti min 1 itu berarti min Z, min Z. 00 min 1 berarti min 1 kan ke sini. Kalau Z 1 kan ke sini. Iya. Kalau Y 1 ke atas, min J bawah. Fungsinya itu tuh apa Pak? Cuman Apa? untuk fungsinya kenapa di Nah ini kita lihat di sini sekarang kalau kita ubah di sini misalnya Y. Tidur. Karena arah satunya saya arahkan ke Y. Pak, tapi itu tadi harus didefinisikan dulu Pak. Arah satu yang saya tulis tadi. Ya, Baru bisa ditidur. didefinisikan ini dari profilnya. Profil kan selalu punya itu. Tetap kalau itu tetap, jadi arah 1 arah 2 semua profil itu tetap. Jadi misalnya saya buat profil ya, pasti akan misalnya rectangle atau misalnya T gitu ya. Nah, sini selalu arah 1 kan. Jadi aturannya kan dia selalu punya. Ini orientasi 1 ke sini, orientasi kedua ke sana. Nah, orientasi 1 ini kamu arahkan kemana? Diimpedkan ke sumbu apa? Kan gitu. Tahu? Jadi kalau misalnya yang tadi kita ini kan punya ini edit. Nah, arah satunya kan ke sini. ya Arah 2-nya ke atas. Jadi profilnya itu persegi panjang itu dilihat dari mana Pak? dari positif, arah positif. Arah positif berarti arah sini. Berarti kalau misalnya kita inputnya Z-nya sama dengan 1, berarti arah satunya ke Z dulu. Sama, cuman arahnya beda. Coba, makanya dicoba gitu. Coba Pak, efeknya itu gimana? Jadi trap. Enggak berubah, pemenang profilnya sama masalahnya. Kecuali profilnya T atau profilnya L itu berubah. Ini profil ini loh. Misalnya arah ini arah satunya ke arah Z. Satu ya, betul ya, Z ya, positif. Arahnya seperti ini. Kalau Z negatif, sama kan bentuknya gini. Bentuknya kan sama. Yang menjadi berbeda karena arah satunya ini kita arahkan orientasinya ke Z atau Z minus. Ini kalau arah ke Z berarti kan tidur gini, positif. Kalau Z negatif berarti gini. Sama. Berarti nggak ngaruh ya Pak? Nggak ngaruh maksudnya apa? Kan sama-sama nanti ke depan sama ke belakang Pak. Iya, makanya kalau bentuk profilnya kayak gini ya sama aja. Di plus minus itu nggak ada dampaknya terhadap posisi dari ini. Tapi kalau bentuknya siku beda. Oke, coba misalnya saya membuat siku ya atau siku misalnya L profil 2 itu berapa ya? 0,3 D-nya berapa ya? 0,5 biasanya, T-nya 0,1, T2-nya 0,2. Jangan 0,01 itu ya. Oke. Nah, sekarang kita assign di sini. Ini saya ubah sendiri, jadi Anda kalau mau input juga gak apa-apa. Ini saya edit. Section bin 1 ini saya edit. Ini saya pick lagi. Ini assign-nya bukan section 1 tapi section. Oh, saya belum buat section 2. Saya harus meng-create section yang lain. Ini saya create section 2. Bin continue. Nah, profilnya ini yang saya ganti. Yang T tadi. Yang profil 2.
section 2 profile 2, section 2 profile 2. Dan saya akan sign ini. Oh, jangan desain, sudah desain nanti nggak bisa, harus diedit. Edit subject tag ini sebagai section 2. Sekarang kita misalnya orientasi di sini, misalnya minus 1 ya Z ya, berarti arah satunya ke sana. Sana. Iya. Oh, arah ini. Oke, kalau di sini saya ganti lagi, misalnya ini plus, Plus ya plus. balik lagi ke sana. Ya, pikiran dewi. Nah, jadi aku harus ini mikir dewi itu. Paham ya ininya ya? Jadi konsepnya seperti itu. Kalau arah Y ngungkep, misalnya gini. Tadi Y-nya 0 kan Pak itu? Itu kayak gitu Y-nya 0 apa? Kok Y-nya 0 gitu mas? Tadi itu berapa ini tadi Pak? Oh ya, ini 0, Ya, 0, Y-nya 0, 0, 1, 0, 0, minus 1. Itu berarti bicara tentang orientasi Z saja. Kalau misalnya ganti di sini, Anda bisa, makanya bagaimana Pak kalau miringkannya enggak 90 derajat, 45 derajat. Nah, ya satu-satu di sini. Misalnya ini 1, di sini 1. Berarti ini kan arah GZ kan? Y-nya 1, Z-nya 1. Berarti muternya 45. Oke. Kalau sudutnya enggak 45, harus dicari. Misalnya 30 itu perbandingan berapa per berapa gitu bisa, maksudnya Z-nya bisa 4, Y-nya 1. Z-nya misalnya 4, kemudian Y-nya 1, berarti miringnya tadi 1/4 tadi. Halo. Gimana? Iya itu. Ya. Jadi nah ini saya kembalikan ke 1. Ya berarti arahnya ke sini. Z-nya ini kan Z1 tadi negatif atau positif ya? Negatif ya kayaknya. Defaultnya biasanya gini, defaultnya biasanya nih minus 1. Nah, berarti arahnya di sini ke sana. Karena profilnya kalau kita lihat di sini profilnya ini kan direct ini edit. Nah, arah satunya kan ke sana. Iya. Arah satunya ke sana, berarti ini arah Z kan, Z negatif. Berarti kan beribet di sini. Ke sini kan bentuknya. Itu arah satunya berarti berapa? Min Z. Oke kan? Kalau arah satunya plus Z, bentuknya apa? Menutup. Ya kan ini menjadi ke sana. Ulang lagi ini jadi gini. Arah satunya yang dicari vektor ini ya. Halo, paham mas? Lumayan Pak, cuman bingung kok bisa sudutnya dulu Pak 45, 30. Ya 45 kan satu-satu, jadi kalau 40, jadi ini sekali lagi yang dicari orientasinya adalah arah satu. Atau gini, misalnya di sini ini arah satu, kemudian saya putar dengan 0, 1, 1, berarti ini maknanya apa? X-nya 1, apa? Z-nya 1, minus ya, minus 1 misalnya gitu. Karena minus 1, kemudian di sini Z-nya adalah plus kan? Plus 1, berarti kan 1, 1 di sini. 1 minus ini, minus Z, plus Z, plus G, minus G. Ya kan? Kalau itu. Ya. Berarti arah satunya misalnya minus Z, minus 1, sini 1, Y-nya 1. Berarti gimana? Di sini lah. Iya. Berarti arah ini akan kita putar dengan sumbu ininya adalah arah satu ini. Arah satunya melengkung ke sini, saya putar ke sana. Kenapa? Karena Z-nya minus 1, Terus di sini Y-nya 1. Cari tengahnya gitu.
Ya 45 lah, kalau misalnya nggak 45, misalnya Z-nya 2, Lebih gede lagi ya. tinggi lagi di sini, jadi 2. Nah, sini berarti arahnya ke sini. Oh iya. Sudut ini, sudut yang warna-warna horizontal akan berubah ke sana. Ketika Z-nya -1, Z-nya 2. Clear? Lumayan. Lumayan. Oke, nanti kami sendiri teruskan. Ini yang penting, karena ini terkait dengan posisi ini ada harus main-main di situ. Smash, maka saya akan ini ganti lagi ya, yang sectionnya di sini edit. Saya ganti section 1. Nah, bentuknya kayak gini. Oke. Kalau merubuhkan, berarti kalau dirubuhkan bentuk ini, G-nya yang 1, ya kan? G-nya 1, Z-nya 0. Ini jadi rubuh. Ya, ini aja. Oke, sekarang kita masuk ke assembly tarik aja. Ini langsung independen aja, kayaknya independen ini supaya lebih bebas. Oke, jadi langsung ada tarik aja di sini kan independen. Oke, yang lain step, ada create step, create, continue. Oke, jadi itu aja, create step, continue. Oke, interaction, oke, nggak ada load. Sudah mulai. Step nggak ada yang berubah, ada cerita di sini. Step create hanya sudah ngikutin defaultnya maksudnya. Sudah nggak usah dia ditambahin juga boleh sih kalau mau nambahin. Ini adalah beban. Nanti ada beban dan momen gitu. Boleh. Beban dan momen. Oke. Terserah. Karena yang ini ya udah gunakan selama statik ini nggak begitu udah gunakan default paling mudah itu. Interaksinya apa sih Pak? Lewat itu nggak usah dijalankan, lewat aja. Sekarang nah, di sini sekarang kita akan meng-create boundary condition. Boundary condition berarti di sini ya, ujungnya dijepit. Di tengah di sini ada. Jadi nanti kita perlu membuat partisi di sebenarnya. Jadi karena ini satu elemen, Oke. Sekarang kita akan create boundary condition. Kita gunakan encastre. Custom ya. Mekanikal, elektrikal apa Pak? Simetri. Encastre, kemudian di ujung ini dan ujung sini pakai shift. Pilih dua-duanya. Pakai shift. Encastre, ujung ini dan sini jepit, continue, berarti done. Kita encastre yang bawah di sini. Maknanya nggak bisa translasi EGZ, nggak bisa rotasi EGZ, berarti dijepit. Kan gitu, ceritanya kan gitu. Kayak di encastre, sudah ya mas? Oke, sudah. Oke, nah maka begini. Kemudian ini kita geret, kita pindah di bagian step ini, move left, supaya inisialnya itu sudah ada kondisi ini, itu ceritanya kan. Jadi di inisial itu bahwa di awal perhitungan itu ujungnya sudah dijepit itu maksudnya. Kalau di sini Anda ganti kanan berarti di inisial yang kemudian dia belum diapa-apain, batangnya batang juga saja. Kalau ini kita pindah ke kiri, di sini berarti create-nya inisial ini. Kita kan punya dua step tadi, inisial dan step. Yang inisial adalah default, komputer yang mengenerate, yang ada create yang ini. Skenario yang buat Anda kan ini. Oke.
Sekarang kita ingin menginputkan node. Ini concentration node. Create concentration. Jadi kita akan create concentration node. Ini kan ada beban 10.000 ya. Di bebannya 10.000 continue. Ada, nggak bisa ada di sini nilai. Padahal di sini nilainya select point for the node. Sementara kita menjadikan batang ini masih satu elemen. Ya, Anda nggak bisa menselect ini karena ini satu elemen. Maka harus kita partisi. Partisi Anda dipecah. Jadi batang yang ujung sini saya perlu menjadikan dua elemen kanan dan elemen kiri. Untuk itu Anda bisa gunakan model yang di sini tuh ya. Anda bisa gunakan. Maaf. Kalau udah bisa diklik tengahnya gimana Pak? Ya berarti sudah ada partisinya di situ tadi di awal. Di awal berarti bikinnya kayaknya dua. Ya. Nah itu sudah jadi. Berarti nggak perlu ikut Pak? Nggak perlu ikut ini. Tadi karena di awal kalau sudah ngikutnya dua misalnya modelnya garis satu, kemudian garis dua, maka sudah otomatis karena ada tadi di awal sudah mengenerate titik itu. Kalau bedanya berarti sudah terpartisi itu. Maka modelnya selalu nyangkut gitu ya, selalu ngambil. Tadi di modelnya sini kan ya Mas, berarti di model sini di model sini Anda buatnya dua garis di sini. Iya, tiga. Berarti di sini udah otomatis partisi. Anda buatnya dua garis. Itu nggak dua toh Pak? Enggak, saya hanya ukurannya aja ini. Enggak ada yang titik di sini, ukuran aja. Tapi ya nggak apa-apa gitu loh. Anda tahu jadi kalau Anda sudah ada berarti di sini tadi maknanya Anda buat garis pertama ini, Iya. kemudian dilanjutkan. Iya Gitu benar. loh. Tuh maknanya seperti itu. Oke, kalau tadi biasa ya. Nah, kalau yang ingin partisi tadi, oke seperti itu. Yang partisi, kamu partisi enggak? Belum. Sudah. Nah ini kan satu elemen, ini satu elemen. Iya. Maka ini penting kita buat partisi di sini. Partisi dengan metode apa? Ada yang menggunakan enter parameter. Jadi enter parameter di sini select edge partition. Jadi ini kita select. Nah, kita select dan. Nah di sini enter parameternya berapa? Kalau 0,5 berarti di tengah. Bagi dua karena 0,75 berarti ke kanan. Sini. Nah, partisinya di sini. 3/4. 3/4. Bisa seperti itu, bisa yang gunakan middle ini, midpoint juga bisa. Berarti midpoint titik mana? Titik tengahnya akan ketemu. Jadi tergantung kasusnya. Ya, jadi bisa gunakan datum plane dan seterusnya. Saya bisa, karena di sini pun bisa diedit. Ketika saya menggunakan ini, editnya itu di bagian feature. Saya akan meng-create feature di sini. Nah, punya partition edit di sini. Saya bisa ngedit, double klik, partisinya menjadi 0,5. Apply. Oke, nah tapi saya sudah punya titik ini. Partition. Sehingga saya bisa meng-create node-nya di sini. Titik 10.000 ke Min 10.000. Min 10.000 ya. Iya. Kan ya 10.000. Oke. Karena saya membuat di sini hanya satu step, maka momennya juga sekaligus. Tapi Anda bisa juga membuat misalnya dua step. Step yang pertama beban, kemudian step 2 baru Anda masukkan supaya Anda bisa menginvestigasi respon pada saat beban saja seperti apa. Dibedakan ketika ada tambahan momen. Tahu ya? Jadi Anda bisa membuat dua step. Step pertama adalah misalnya Anda bebani saja, Anda yang melihat responnya. Oh, responnya seperti ini. Kemudian step kedua Anda tambahkan ada beban itu, kemudian ditambah adanya momen. Seperti apa responnya? Anda bisa bandingkan dengan demikian. Jadi di sini sekaligus kita create word-nya, setelah itu momen. Nah, momen. Ini kan yang tadi kita momen continue, titik mana? Titik ini juga. Dan nah, arahnya kemana? TM berapa?
CM berapa? CM berapa? Untuk momen itu CM berapa? Arahnya begini, arahnya positif negatif. Positif. Positif, oke. Sumbu apa? CM berapa maksudnya? CM 1 itu sumbu 1, CM 2 sumbu 2, CM 3 sumbu 3. Sumbu 1. Kalau sumbu 1 ke sini arahnya. Sumbu X itu ke sini, sumbu X ini, sumbu X kan 1 kan X ini. Iya. Jadi arahnya ke sini momennya. Oh, berarti ke sumbu Y. Sumbu Y. Makanya Anda berpikir dulu biar tahu maksud saya. Oh iya, oh iya. CM2 kan berarti. Kok CM2 kan? CM2 ke sini. Oh, CM2 ada Y ya? Saya ngomongnya Z. Salah bukan Y. Oh, Z. bukan Y, Z. Sorry. Kalau Y itu ke sini. Kalau Z baru ke sini. Sorry, saya barusan dia. Anda benar, saya ini salah tangkap. Anda bilang dia, saya menerimanya Z. Terus terang itu. Saya bilang dia. Berapa? 10.000 juga. 20.000. 20 ya. Positif ya. Nah, di sini nggak kelihatan karena dia kan hanya vektornya saja. Kalau minus terbalik. Nah, di sini baru kelihatan. Momen kan double anak panah sebenarnya kan ada merepresentasikan momen itu. Double anak panah. Kalau single anak panah itu force concentration, kalau double anak panah itu momen. Aturnya pakai tangan kanan. Nah, tangan kanan. Tangan kanan kan ke sini. Momennya kan ke sana. Kalau minus Z berarti aturannya ke sana. Oh. Aturan kanan berarti ke sana. Jempolnya berarti ke Jempolnya ke sudut ininya kan. sumbunya. Kalau positif ke sini. Kalau negatif ke sana. Iya, oh, ini. Aturan tangan kanan semua. Terus X, Y, Z. Oke, tinggal kita create mesh. Kita generate-nya select-nya ini ya berapa lah? 0,6 seperti apa? Oke, sudah cukup lah kita anggap 0,6 apply di mesh-nya sini 0,6 ya. Dan kita mesh select. Karena kenapa di sini select harus 2 kan? 2 itu. Jadi mesh. Sekarang kita cek di bagian elemen jadi ini instannya. Kalau yang ini adalah mesh-nya, warna hijau berarti sudah di mesh. Kalau ini adalah elemennya, jenis elemen. Dan dia sudah bin ya, dengan truss. Jadi ada truss, ada pipe, ada. Kita pastikan elemennya bin elemen bin itu B21, B31 ini. Ini nama elemen. Kalau akustik itu AC1D2 misalnya gitu. Anda cek B21 itu apa, B31 itu apa? B31 itu elemen dengan 2 node linear beam in space. Beam. Job saja kita create. Coba pertama try first, model continue. Oke, submit. Kita cek monitornya. Kita cek monitornya di monitor. Warning nggak apa-apa. Ini warning di degree of freedom gitu ya. Karena betul kan degree of freedom. Karena sekali lagi mesh-nya kan banyak tadi. Kalau mesh-nya satu elemen satu tunggal gitu, mesh-nya ya nggak ada degree of freedom. Karena ceritanya kan gini. Kita ada punya elemen kayak gini, kemudian ada menjadi select menjadi beberapa mesh grid gitu. Jadi dia itu mempunyai degree of freedom. Bisa ke sana, bisa muter ke sana. Tanda petik itu kekurangan. Kenapa bisa diselesaikan?
nanti dia dicek di ujung di sini akan ketemu, misalnya di sini ketemu gaya, pasti ada constraint kan, boundary condition kan, di sini ada boundary condition, dan dicek ke belakang, atau kemudian maju lagi di sini constraint lagi ke belakang. Tapi misalnya Anda punya betul-betul nggak ada di sini, kemudian ada mesh, nggak dia papain, pasti error terkait dengan degree of freedom. Dia nggak dapat apa-apa dia, karena ini kan bebas bergerak kemanapun semua ini. Kalau bebas bergerak gimana? Nggak dapat lah referensinya atau tahanannya seperti apa gitu. Oke. Kan hasilnya seperti ini. Informasi. Atau kalau mau dilihat ininya pakai graphic option mungkin, tapi di view kode DV ini bisa di render juga. Sama sini udah bentuk ya. Bisa diperlambat. Ini yang display option. Susahnya di sini tegangan berarti displacement ya U ya, U ke arah berapa ini? Ke arah Y berarti 2. Keduanya ini minus 1,557. 2 ke titik ini. Saya pakai yang ini ya, saya contoh yang ini malah enak ini. Ini semakin